Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah pandemi seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan dengan cara salah satunya cuci tangan setelah kalian beraktivitas, hindari kerumunan, kemudian jangan lupa kalau pergi keluar pakai masker ya. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah diterima di sekolah kalian masing-masing. Semoga bisa mencari ilmu yang berkah dan semoga teman-teman semuanya bisa mengamalkan ilmunya. Selamat datang di keluarga besar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa berportasi meskipun dengan berbeda ya teman-teman suasananya, dengan caranya yang dulu tetap langsung, berbagi ilmu secara langsung, kali ini dengan online itu tidak mengapa ya teman-teman. Semoga keberkahan ilmunya tetap terjaga, kemudian ilmunya tetap kita dapatkan, tetap berkah dan tetap bisa kita amalkan. Sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, yang semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Lia Atika. Insya Allah nanti membersamai teman-teman untuk berbagi ilmu sama teman-teman semuanya mengenai keislaman. Sebelumnya saya ingin tanya sama teman-teman semuanya, kenapa sih teman-teman memilih agama Islam sebagai agama yang teman-teman anut? Apakah karena orang tua teman-teman juga beragama Islam, atau karena memang teman-teman semuanya itu mantap atau yakin dengan agama Islam yang teman-teman anut sekarang? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi kita semuanya harus bersyukur nih teman-teman, udah punya agama yang diridhoi Allah, agama yang di sisi Allah, yaitu agama Islam. Kita sepatutnya mengenal dengan baik siapa Tuhan kita, agama Islam itu seperti apa. Nah, nanti kita berbagi ilmu bersama mengenai hal itu. Yang pertama, kita harus kenal dulu nih siapa itu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak kita sembah dan kita tidak patut untuk menduakannya. Bagaimana sih cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengetahui bagaimana Allah? Nah, itu dengan cara kita belajar yang namanya tauhid. Teman-teman tahu kan apa itu tauhid? Nah, tauhid itu adalah meyakini keesaan Allah, yakin bahwa Allah itu adalah satu, yakin bahwa Allah yang hanya Allah lah yang berhak kita sembah, gak ada yang lain gitu ya teman-teman. Jadi nanti tauhid itu ada 3 teman-teman, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan satunya tauhid asma wa sifat. Nah, yang pertama itu tauhid rububiyah. Apa sih itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu tauhid yang mengenai tentang kepemilikan, penciptaan, kematian, dan lain sebagainya. Intinya gini, kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan kita hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dengan Allah itu memberikan kita rezeki ya teman-teman. Allah memberikan rezeki, bahwa kita yakin ada yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kematian, hanya Allah lah yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluknya, tidak ada kan yang lain. Misalnya manusia menolong orang sakit itu kan kalau emang udah waktunya dia untuk pergi, untuk waktunya dia berpulang ke rahmatullah, kita tidak bisa menolak itu gitu teman-teman. Jadi tauhid rububiyah itu mengenai tentang kepemilikan, kematian, penghidupan, dan lain sebagainya. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memelihara atau memerintahkan itu hanyalah hak Allah. Jadi tidak ada selain Allah yang berhak menciptakan manusia, makhluknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal beribadah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contohnya, kita berdoa. Berdoa itu kepada siapa sih? Ya, kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoanya kepada patung, berhala, kepada
dukun, kepada yang lain sebagainya selain Allah, itu sama saja kita musyrik, sama saja kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah ada dalam Quran surat Luqman ayat 30. Saya bacakan ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha benar. Jadi gitu ya teman-teman, kita tidak boleh yang namanya menduakan Allah. Musyrik itu dosa besar, dosa yang tidak Allah ampuni. Jadi teman-teman jangan sekali-kali berani menduakan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, di mana kita mengisahkan Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya, dan kita tidak boleh memisalkan atau membagaimanakan atau meniadakan dan merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Nah, itu teman-teman 3 tauhid yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani. Baik, ketika kita berbicara tentang tauhid, pasti ada kaitannya dengan akidah. Apa sih akidah itu? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan akidah adalah kita berikrar dalam hati membenarkan bahwa Allah itu ada bersama kita. Sedangkan tauhid mengisahkan Allah dari segala apapun. Nah, antara tauhid dan akidah itu berbeda ya teman-teman, perlu diperhatikan ya. Sehingga kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa akidah itu sifatnya lebih umum daripada tauhid. Akidah lebih umum karena terbatas membahas tentang rukun iman yang 6. Nah, teman-teman semua hafal gak nih rukun iman yang 6? Ayo kita hafalkan bareng-bareng ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi tauhid itu lebih terperinci membahasnya kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, meyakini dalam hati bahwa Allah bersama kita. Kemudian ringkasannya adalah bahwa setiap tauhid itu adalah akidah, dan belum tentu setiap akidah itu adalah tauhid ya teman-teman. Penting sekali bagi seseorang untuk memahami akidah tersebut, karena akidah adalah hal yang harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum membangun bagian Islam yang lain. Kita mengimani ke-6 rukun iman yang tadi kan adalah bentuk dari aktualisasi kita sebagai seorang muslim. Hakikat dan kemurnian akidah juga tidak boleh berubah dimanapun berada. Sama juga seperti ikan yang hidup di air yang asin ataupun di laut lepas, tapi ikan tersebut tidak asin seperti tempat dia hidup. Oleh karena itu, jangan sampai akidah kita seorang muslim ya ikut berubah dengan lingkungan. Ketika kita hidup di tempat yang baik dan bersama orang-orang yang taat akidah, tapi ketika kita lingkungan tidak baik, maka akidah kita jadi rusak. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menanamkan bahwa akidah kita harus baik dimanapun kita berada, gitu ya teman-teman. Kemudian kita harus selalu membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Untuk itu, lahirlah akhlak mulia ketika akidah pun sudah benar dan lurus. Kemudian kita bahas nih, apa itu akhlak? Nah, akidah dan akhlak itu saling berkaitan ya teman-teman, tapi ada perbedaannya, cuma nanti ada keterkaitannya. Karena akidah atau keimanan itu mendorong seseorang untuk selalu melakukan perbuatan yang teratur atau sesuai dengan syariat yang disebut dengan akhlak. Sebagai muslim, tidaklah cukup kalimat tauhid tersebut hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan atau lisan, dan diyakini dalam hati, tapi tidak dilanjutkan dalam perbuatan. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk mempunyai akhlakul karimah atau akhlak yang mulia itu ya teman-teman? Jawabannya adalah, rajin-rajinlah kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhlakul karimah adalah salah satu nilai kemuliaan yang didapat dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi diri saya sendiri. Semoga kita bisa mengamalkan. Jadi intinya tauhid, akidah dan akhlak itu saling berkaitan. Jadi kita harus belajar semuanya, harus mengimani semuanya, kemudian kita amalkan bersama-sama. Jadi jangan ditinggalkan salah satunya, karena kalau ditinggalkan nanti akan gak seimbang gitu. Jadi kita harus seimbang dalam ketiganya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Tapi baca aja gak cukup teman-teman, jadi kita harus mengamalkannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena kurangnya hanya dari saya. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.